dengan adanya kehadiran kita semua akan memberi dampak seperti apa yang disampaikan Bapak Mukson seperti biasanya. Kemenak berdampak. Kemenak berdampak. Agama ini bukan sebagai cuman yang tertera di KTP, tapi juga bisa masuk ke hati dan juga bisa diterapkan ke masyarakat. Kementerian Agama ini bisa lebih maju lagi dan mungkin dari sisi internal bisa lebih kuat lagi ya. Beli sepatu di Pasar Baru. Kita kenalan yuk sama CPNS baru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Ramah? Meriah sekali ya siang ini kita kedatangan tamu yang istimewa nih, yaitu mereka adalah para CPNS baru nih ya. CPNS baru yang ditugaskan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Kita kenalan dulu ya. Ada Mas Effendi Zarkasi. Ya. Ada Mbak Fariza Widiatia. Ada Mas Maulana Zaki Zamani. Zaki ya. Ini ada mas-mas yang ganteng dan mbak-mbak yang cakep ya, cantik. Baik, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih ya, kita kenalan dulu ya. Baik, silakan dikenalkan dulu Mas Maulana. Iya. Perkenalkan, nama saya Maulana Zaki Zamani. Ya. Saya di sini sebagai pengawas jaminan produk halal yang akan mengawasi halal di Kabupaten Rembang. Ngeri. Ya, satu jabatan yang kayaknya belum ada ya di Kemenak Rembang ya Mas? Iya, jabatan baru ini. Jabatan baru ya. Baik. Berikutnya Mbak Fariza ya. Panggilannya? Fariza atau biasa dipanggil Riza juga. Riza. Iya. Perkenalan diri dulu Mbak. Ya. Perkenalkan di sini saya Fariza Widiatia. Di sini saya sebagai analis SDM aparatur ahli pertama, di mana saya ditempatkan di kepegawaian. Analis SDM. Ya, Ini juga jabatan baru nih ya. Iya sih, kok di sini termasuknya baru. Iya, belum ada sih. Iya, belum ada. Ya. Dan yang terakhir nih ya. Kayaknya Sobat Ramah udah nggak asing lagi deh dengan sosok yang satu ini karena sudah cukup sering nongol. Walaupun baru langsung dia sering nongol ya di media sosial Kemenak Rembang. Monggo Mas Effendi. Perkenalkan, nama saya Effendi Zarkasi. Jabatannya di sini sebagai Pranata Humas Ahli Pertama. Mungkin teman-teman udah pernah lihat di sosmed dari Kemenak Rembang sendiri, nah seperti itu. Jadi Mas Effendi ini adalah partner saya dalam menjalankan tugas sebagai humas di Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Nah, Mas Effendi, Mbak Riza dan Mas Zaki ya, kalian bertiga adalah, saya manggilnya apa nih? Mas, Mbak, Pak Ade. Adik boleh. Adik boleh biar cute. Boleh. Adik berasa masih muda. Aduh, jangan gitu dong. Saya juga masih muda. Ya, jadi kalau saya generasi apa dong? Generasi Gen Y. Generasi milenial. Milenial ya. Ya gitu deh ya. Pokoknya ya kita 11-12 ya. Boleh. Ya, beda jauh. Beda jauh ya. Pokoknya jiwanya harus selalu muda begitu ya. Mas Maulana, Mas Zaki Maulana ya, Mas Zaki. Bisa diceritakan dong Mas, ini kan keterima jadi CPNS ya di Kemenak Rembang ini. Bisa cerita dong awal bagaimana bisa keterima sebagai CPNS di Kemenak Rembang Mas? Iya, awalnya cari-cari lowongan gitu. Cari-cari lowongan, tiba-tiba ada rekrutmen yang termasuk cukup banyak ya. Rekrutmen CPNS yang tahun kami ini. Terus akhirnya saya mencoba untuk mendaftar setelah sekian berapa periode nggak ikut, alhamdulillah keterima. Sebagai itu ya, saya cari dari, kan saya jurusannya ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Ya, saya nyari-nyari itu ada dua yang bisa saya masuki formasinya. Yang satu, yang cocok ya? Iya, yang satu analisis anggaran, yang dua pengawas jaminan produk halal. Iya, Kemenak semua. Sebelumnya sudah tahun-tahun berikutnya sudah pernah ikut seleksi CPNS nggak? Belum, kebetulan ini pertama kali saya nyoba. Dan alhamdulillah sekali ya, begitu pertama kali langsung dapat. Ada juga loh yang bertahun-tahun berkali-kali ikut CPNS nggak nyantol gitu ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Berkat doa orang tua dan istri tercinta. Udah nikah Sobat Rahma ya. Nah, tadi perkenalan dari Mas Zaki. Sekarang lanjut. Ya, kalau saya diterima CPNS ini dari percobaan kedua ya. Tahun 2023 kemarin saya juga ada pernah nyoba tapi belum lolos dan alhamdulillahnya di tahun 2024 kemarin mencoba mencari peluang ya. Kalau CPNS kan mencari strategi dan peluang, dan
kebetulan melihat yang dari jurusan saya waktu kuliah kan dari administrasi publik. Admin publik. Iya, itu di Kemenak kebetulan yang Jateng itu ada 20 formasi. Jadi saya mencoba untuk mencari peluang yang di Kemenak Jateng dan alhamdulillah lolos. Karena peluangnya cukup Iya, banyak ya. iya betul. Jadi ini sudah yang kedua kali. Iya, sudah yang PNS. kedua kali betul. Oke. Tesnya. Itu dari Mbak Riza. Kalau Mas Effendi? Kalau dari saya sendiri sebenarnya ini udah percobaan kedua juga. Yang pertama itu pernah daftar di bagian perisalah. Nah, saingannya itu ada dari jurusan Perisalah? hukum dan Perisalah lain-lain. apaan tuh? Perisalah itu kayak jadi dia nanti bagian di bagian DPR situ. Nah, perisalah bagian-bagian Oh gitu ya. itunya. Nah, kemudian setelah percobaan pertama ini emang nggak terlalu niat ya. Jadi kayak pengen coba ikuti gimana sih vibes-nya di sana, seperti apa. Terus oh ternyata baru sadar ada soal yang bentuk TKP dan itu sayang isinya bukan sesuai apa yang dipelajari tapi apa yang ada di lubuk hati saya gitu. Jika jadi seorang ASN harus gimana? Nah, akhirnya tidak lolos karena TKP itu tidak sesuai dengan berakhlak itu. Oh gitu. Kemudian di percobaan kedua yang tahun 2024 ini akhirnya daftar ulang melalui berbagai strategi. Pertama kayak kan perbandingannya itu dari Pemko dulu, perbandingan dari Lamongan. Nah, di Lamongan itu ada 2 kebutuhan, 2 kotanya. Tapi tak pikir-pikir kayaknya jangan dulu, soalnya kemungkinan masih ada instansi yang belum keluar jadwalnya. Nah, kebetulan sekali Kemenak itu kan keluarnya di akhir-akhir. Iya, betul. Dan di jurusan ilmu komunikasi sendiri terdapat 36 jumlah formasi. Dan akhirnya saya memilih di Kemenak Jateng ini seperti itu. Kalau peluang dibandingkan dengan wilayah lainnya, kenapa memilih Jateng? Apakah lebih banyak atau gimana? Kalau kebetulan yang di Jawa Tengah juga lebih banyak peluang Banyak ya. seperti itu. Mas Effendi ini lulusan dari Ilmu Komunikasi Universitas Trunojoyo Madura. jadi linear ya, wah orang Iya. Madura nih. Seperti itu. Iya, nah ini Sobat Ramah sudah ada 3 ya CPNS yang mempunyai job desk yang berbeda-beda dan kebetulan memang belum ada formasinya di Kemenak Rembang. Cuman Mas Effendi ini memang spesial ya. Jadi di Kemenak Rembang ini prahumnya baru saya ya. Jadi kemarin memang kita itu mengajukan kebutuhan prahum ahli pertama dan alhamdulillah dikabulin, muncullah CPNS baru Pranata Humas ahli pertama ya. Iya, Mas? ahli pertama. Baik ya. Mas Zaki, Anda kan jabatannya baru ya, halal. Kira-kira gambaran kinerja apa yang Mas Zaki bayangkan sewaktu mendaftar menjadi CPNS Kemenak Rembang? Ini sebenarnya dari kisah keresahan hati ya. Kan saya sebelum jadi daftar CPNS ini kebetulan saya adalah P3H, pendamping proses produk halal. Pantes. Iya. Terus Linear banget. linear ya. Kan jurusan saya ekonomi Islam itu ada 2, yang satu bisa analisis, yang satu pengawas halal gitu. Iya. Nah, saya lebih seret ke pengawas halal karena sebelumnya sudah jadi pendamping halal Pendamping gitu halal. ya. Dari sini kita mendampingi beberapa PU itu banyak pendamping yang kurang sesuai SOP-nya gitu. Pokoknya kumpulin KTP jadi halal. Saat gitu doang. Loh, ini kan salah Kok gitu, begitu menyalahi. caranya? Iya. Banyak yang Di mana? menyalahi. Di Rembang sendiri atau daerah mana tuh? Kebetulan di berbagai daerah sih seperti itu. Kan ada forumnya gitu. Ada forumnya ya. Akhirnya dari PJPA sendiri terus memberikan banyak teguran, memberikan banyak larangan dan akhirnya pokoknya upgrade terus Iya. caranya tiap hari. Nah dari situ saya juga wah ya nggak bener ini, harus ada yang ngawasin Harus ini ada yang gitu. ngawasin, betul. Karena halal itu kan bukan cuman sertifikat tapi itu adalah pola hidup. Yang produknya Betul. ya harus dipastikan halal, benar-benar halal ya dari Betul, konsepnya betul. sampai Nggak boleh main-main sama yang halal lah. Ya. betul. Kalau Jadi bisa gitu. Kemenak Rembang nggak salah ya pilih kemasukan pengawas halal nih Mas Zaki. Semoga gitu loh. Semoga ya. Iya. Iya. Kalau Mbak Reza sendiri, Iya. kira-kira bayangan apa kinerja yang akan dilakukan dengan jabatan yang Anda Terutama peroleh? ini ya, mengelola kepegawaian ya. Dan ini sih yang membuat saya kaget kan, ternyata jumlah CPNS dan P3K di Kabupaten Rembang ini kan sangat banyak ya. Ternyata kan mencapai jumlah 700 700-an. pegawai dan itu sebenarnya
membuat saya kaget juga ya, karena kan sebelumnya saya udah pernah kerja di honorer di instansi pemerintahan. Gimana tuh Mbak? Di Kanwil, Direktorat Jenderal Pemberdayaan. Oh ini Iya. kok dua instansi yang nggak nyambung. Iya, makanya itu. Di sana saya juga istilahnya sudah mendapatkan pengalaman atau ilmu terkait dengan job desk kepegawaian itu sendiri. Tapi saya juga cukup kaget karena dari sisi culture-nya itu kan juga berbeda ya. Dulu kan saya di Kementerian Keuangan, sekarang di Kementerian Agama. Apa bedanya memang culture-nya seperti apa bedanya? Dimulai dari ini sih ya, jumlah pegawai, dan kemudian kebiasaan-kebiasaan, dan kemudian terkait dengan mutasi kan juga ada yang berbeda ya. Dan di situ letak tantangannya di mana saya akhirnya juga memilih analis SDM. Kebetulan untuk jurusan saya administrasi publik itu kan ada dua pilihan formasi ya. Ada analis kebijakan dan analis sumber daya manusia. Tetapi saya lebih tertarik untuk memilih analis SDM karena ada tantangan tersendiri sih menurut saya. Ya, seperti itu. Tantangannya lebih spesifik apa tuh Mbak? Mengelola Mengelola, ya, pegawai ini kan banyak kebiasaan-kebiasaan yang berbeda ya satu dan yang lainnya, terutama kan dari sisi disiplin, kemudian dari sisi yang lainnya. Jadi saya tetap harus belajar setiap harinya untuk mengamati atau situasi kondisi di sini itu seperti apa, kemudian mempelajari dari setiap pegawai di sini itu seperti apa, kemudian di madrasah seperti apa, di KUA seperti apa. Jadi ya alhamdulillahnya memberikan banyak ilmu untuk diri saya sendiri. Jadi Sobat Ramah, Anda semua ya, ASN di Kemenak Gerbang siap-siap diatur oleh Mbak Riza. Nah sekarang Mas Effendi nih ya. Kalau dulu dari- gimana ceritanya dulu tes di Semarang? Bukan saya yang nguji ya? Agak lupa Mbak kali ini. Ya lupa ya. Udah lumayan Kayaknya lama. saya nggak nguji Anda deh. Orang lain dulu. Orang lainnya. Nah, kebetulan kalau gambaran dari saya sendiri mikirnya humas jelas berhubungan dengan masyarakat, pembuatan berita, ngeliput, terus tampil di konten-konten gitu-gitu juga. Sama ya, ini salah satu tugasmu Mas, podcast menyebarkan informasi di masyarakat seperti itu. Jelas menyebarkan informasi yang baik-baik lah ya, syiar Islam juga ya. Ya pastinya untuk kebermanfaatan publik ya di bidang kehidupan agama dan keagamaan seperti itu. Betul sekali. Ya, nah ini nih mindset yang rata-rata orang miliki ya, lulus kuliah, daftar kerja, jadi PNS, berumah tangga, punya anak, udah hidup makmur sejahtera gitu ya. Cita-citanya seperti itu ya kalau orang kuliah ya. Tapi beberapa orang itu mindsetnya saya pilih wirausaha aja seperti itu. Nah ini apa yang membuat mbak-mbak dan mas-mas ini, apa yang membuat Mbak Reza dan Mas Zaki, Mas Effendi lebih ingin menjadi abdi negara dibandingkan dengan profesi lainnya seperti itu? Mas Zaki dulu mungkin. Saya dulu. Jadi saya hitungannya telat ya untuk daftar CPNS ini. Emang umurnya udah berapa sih? Saya 34. Oh 34. Iya, Masih jadi udah muda. terakhir kan 35. Kan itu. Udah hampir Mepet ya, expire. mepet, Iya. expire. Kalau di Indomaret tuh udah diskon 90%. Udah mau disingkirin ya. Iya, jadi saya perjalanannya dari pelatih, dari ngajar, terus buat berwirausaha juga kan waktu corona kan semuanya. Wirausaha ya. Iya, dari situ saya nggak bisa masak, akhirnya bisa masak. Terus akhirnya ada opsi untuk jadi pendamping proses produk halal ini Iya, gitu. tadi, ya. Karena saya masak kan, terus ada opsi itu nyobain juga, ngehalalin diri sendiri juga. Ngalalin produknya sendiri. Gitu, terus yang lain-lain, terus akhirnya ada lowongan ini, dicobalah gitu. Karena ini sebenarnya kayak mungkin kayak ini ya, orang tua saya kebetulan PNS juga, baik ibu ataupun Iya, bapak. iya, tahu kenal saya. Oh, iya. Tidak kenal ya. Gitu. Jadinya Iya. mungkin melanjutkan langkah beliau-beliau seperti itu. Meneladani beliau lah ya. Meneladani beliau. Gitu alasannya cukup bisa diterima deh. Kalau Mbak Reza? Iya. Kalau untuk saya sendiri, kenapa memilih CPNS? Karena saya sendiri nggak ada jiwa wirausaha ya, Mbak. Dan ini kan karena juga impian dari orang tua ya, dimana anak-anaknya kan pinginnya mendapatkan pekerjaan tetap gitu kan. Jadi ya saya berusaha untuk mewujudkan impian dari kedua orang tua saya, dan maka dari itu saya dari dulu punya impian untuk menjadi PNS. Makanya saya memilih kuliah di administrasi publik di Visipol di Undip.
untuk nantinya kan saya bisa undip ya? Iya, diundi. Iya dong. Oh iya. Fisip kan? Iya, Saya juga fisip. Apa ini Mbak jurusannya? Saya komunikasi. Oh, saya atom. Tapi angkatan jauh ya? Saya 2018 masuk. Lulusnya Saya 2022. 2002 Mas. Waduh. Lintas generasi. Iya. Ya, Makanya dari itu generasi. saya setelah lulus kuliah kan memang sempat bekerja di swasta ya, dan saya merasa kalau ini kayaknya kurang secure ya. Kalau untuk perempuan kan nantinya kan akan berkeluarga juga ya, dimana kalau swasta kan pulangnya kan sering Iya, nggak lembur, tentu juga. iya nggak tentu kan. Jadi ya makanya dari itu saya mencoba untuk belajar terus dan mencari pekerjaan yang memang linearnya di instansi pemerintah. Makanya saya dulu honorer di Ditjen Perbendaharaan dan saya meneruskan impian saya untuk menjadi Udah berapa PNS. lama di instansi sebelumnya? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Iya, ya. dari Cukup tahun lama ya, cukup 2023. berpengalaman lah ya. Udah Dulu, tahu iya. seluk-beluk birokrasi. Dulu malah saya humas di sana. Oh lah, Mas. Ini gimana kalau kamu digeser nanti? Kalau kamu digeser sama Mbak Risa gimana? Waduh, enggak dong. Jadi partner aja Jangan, nanti. Kepegawaian sama humas. Boleh deh, boleh bantu Iya. kita ya nanti ya. Ya, dengar-dengar udah keluarga juga ya Mbak ya? Iya, betul. Alhamdulillah. Baru 2 bulan ini menikah. Nganten baru ternyata. Hadiahnya PNS ternyata. Iya, betul. Hadiah pernikahan. Salah satu Daftar syarat dulu. juga. Iya, daftar Keterima dulu baru nikah gitu. Iya betul, karena itu salah satu syarat dari orang tua juga. Kalau mau menikah, ya salah satu ada yang udah bekerja Punya tetap. kerjaan Iya, tetap. betul. Iya. Nah sekarang Mas Effendi nih, cerita dong. Kayak Mbak Riza dan Mas Zaki ya, sejarah perjalanannya bisa sampai menuju ke CPNS. Mungkin pertama itu kan setelah dua tahun nganggur, beda deh. Setelah 2 tahun nganggur dan menikmati masa-masa nganggur itu kan. Pengangguran ya? Pengangguran 2 tahun, tapi lumayan produktif lah. Ada aktivitas yang dikerjakan seperti menulis, membantu orang tua kayak gitu. Kemudian setelah lumayan merasa sepertinya ini tidak bisa dilanjutkan, akhirnya saya daftar PNS dan niat emang pengen lolos soalnya karena mungkin ini bisa membuka jalan pekerjaan tetap dan aman. Satu lagi mewujudkan keinginan orang tua juga. Orang tua pengennya anaknya jadi PNS lah seperti itu, kayak gitu. Kan di keluarga saya belum ada juga yang jadi PNS. Terus akhirnya keturutan, akhirnya terwujud lah. Dan sekarang bisa berada di kantor Kementerian Agama Rembang ini menjadi salah satu kebanggaan seperti itu. Ya, jadi Mas Effendi sama Mbak Reza ini luar kota ya, luar kota Rembang. Iya. Hanya Mas Zaki Iya. kebetulan yang Iya. asli Rembang nih. Warlock. Warga lokal. Warga lokal. Iya. Tapi dengar-dengar Mas Effendi itu dulu sempat jualan ya, Iya. kayaknya. Bisa cerita dikit dong, jualan apa? Oh, jadi sebelum di masa nganggur 2 tahun itu, setelah lulus kuliah akhirnya saya membantu orang tua saya jualan di Bekasi. Jualan pecel lele yang biasa di pinggir jalan itu. Pecel lele tapi isinya lele sama sambal, bukan sama pecel. Ada ayam goreng, lele Lelenya goreng, dipecel tahu pakai tempe. sambal. Ya, seperti itu. Membantu. Terus kemudian kalau nggak salah itu bulan Agustus ada pengumuman CPNS itu. Kemudian saya pamit sama orang tua izin belajar di rumah biar agar lebih tenang dan lebih konsisten lah kalau di rumah sendiri gitu. Akhirnya belajar dan keterimain seperti itu. Berkat restu orang tua Berkat restu juga. orang tua dan izin mama papa. Kayak gitu. Baik, terus kan banyak ya instansi, ada Kemenak, ada BPS, ada Pemkab, Pemda gitu, yang menjadi rujukan juga banyak pemburu CPNS ya. Kenapa anda ini memilih di Kementerian Agama? Mbak Reza dulu mungkin. Kalau saya sendiri ya jujur, karena kan Allah memang cari peluang ya Mbak. Dimana kan saya memang pengennya di instansi pusat, tapi itu ada di daerah atau ada di tiap kabupaten, dan kebetulan yang formasinya tersedia, yang formasinya banyak itu salah satunya Kementerian Agama. Jadi saya memilih untuk mendaftar di Kementerian Agama, dan selanjutnya kebetulan ayah mertua saya itu
Di Kementerian Agama juga. Jadi saya Keluarganya terinspirasi. Terinspirasi untuk ini di Kementerian Agama. Dan selanjutnya saya juga istilahnya pingin antara ibadah dan pekerjaan itu seimbang ya. Jadi saya akhirnya memilih dunia akhirat lah ya. dunia akhirat seimbang. Mas Zaki. Oh iya, karena seperti kata saya tadi, karena ada panutan. Iya. Orang tua Orang saya tua ya. ya di Kemenak juga, kebetulan beliau pensiun 2017 kalau tidak salah. Iya, gitu. iya. Itulah saya ingin menapaki jejak beliau gitu. Napatilas betul. Napatilas. Seperti apa jejak beliau Ternyata di sini. begini ya, gitu. jadi PNS. Karena dulu waktu kecil terus terang memang kan jarang ya, karena jarang sama ibu ya. Dulu lebih sering ke sama mbah gitu. gitu. Jadi pengen tahu jejak-jejak yang ditinggalkan orang tua saya di Kemenak itu seperti apa. Di sisi lain juga Kemenak terkenal karena Kementerian Agama gitu. Mengurusi agama ya. Betul. Jadi apa kebaikannya lebih bagus lah, Mbak? Harapannya biar bisa lebih kerja dapat, duit dapat, ibadah dapat. Dua-duanya imbang, balance. Ya, keren. Mas Effendi, gimana Mas? Kalau dari saya sendiri kan kebetulan peluangnya itu yang lebih besar ada di Kementerian Agama. Akhirnya ya memilih 36 jumlah kota itu, dan kebetulan saya diterima di situ. Karena menurut saya Kementerian Agama juga kan salah satu kementerian yang seperti motonya ikhlas beramal. Maka seketika kita bekerja Seperti saya yang kerja dan ikhlas ya. tidak seperti itu, tapi berusaha. Berusaha untuk Bekerja dengan ikhlas seperti itu. Iya. Nah, ini udah berapa bulan nih kerja di Kemenak Rembang nih? 3 bulan. Hampir Emang dua udah ya. 3 kan? Udah 3. Hampir 3. Hampir. Enggak kerasa Udah ya? berapa kali kelunting? Dari ini. 3 lah. Baru Pengen kali. kelunting jadi ketukin. Jadi udah hampir 3 bulan ya. Iya. Nah, pengalaman selama 3 bulan seperti apa Mas Zaki? Kebetulan karena formasi saya formasi baru ya. Jadi belum terlalu banyak pengalaman, tapi kemarin sempat ada datang pelaku usaha yang ada 3 yang datang kalau nggak Iya, salah. salah satunya bule ya. Salah satunya baru-baru bule sudah dari datang Jerman. bule, dia apaan sih sudah bule. Langsung diburu Iya. bule. Bule dari Jerman ya. Dari kalau Jerman, nggak salah. betul. Iya, keren. ingin mendapatkan sertifikat halal. Sebenarnya itu bukan tugas dari pengawas sendiri, cuman kita bantu arahkan untuk ke pendamping. Iya, P3H tadi. Ada juga yang kopi, ada satu lagi itu dia itu sudah punya sertifikat halal tapi mau memperpanjang, dan di situ saya menjelaskan bahwasanya sertifikat halal itu tidak perlu diperpanjang lagi, asalkan tidak berubah produknya, tidak ada penambahan produk ataupun tidak berubah bahan-bahannya. Seperti itu. Jadinya sudah saya edukasi seperti itu, dan sudah sih. Seperti itu Jadi, aja pengalamannya. Cukup berkesan ya 3 bulan ini ya. Lumayan. Kalau Mbak Riza seperti apa Mbak? Cukup berkesan dan berwarna ya Mbak. Karena kan saya sendiri di bidang kepegawaian, di mana belum pernah terjun langsung di bidang kepegawaian, dan kesehariannya kan memang banyak orang yang konsultasi ke kepegawaian ya, dari cuti, kemudian pengajuan mutasi, pensiun, dan absen ini yang paling banyak. Karena hampir setiap hari kan saya juga melakukan verbal pengaduan absensi dan ketidakhadiran ya, dan dari setiap harinya di kepegawaian saya juga belajar terkait dengan tahapan atau mungkin hal-hal yang harus diurus oleh kepegawaian ya, mungkin dari A sampai Z, dan kemudian saya juga ikutkan langsung dalam pemberkasan CPNS dan P3K ini. Jadi ya menambah banyak ilmu di bidang kepegawaian. Penguasa ASN War absen gitu ya. War absen. Iya, jadi Sobat Rama kalau absen yang disiplin ya, ini ada Betul. pengawasnya Mbak Riza nih. Jangan lupa press-care. Nah, kalau mesin error pakai press care. Press care buat masuk angin itu bukan? Iya, itu press-care. Mirip-mirip. Iya, oke. Mas Effendi, cerita Mas, 3 bulan ngapain aja Mas? Kebetulan dari posisi humas sendiri kan berhubungan sama masyarakat. Nah, kalau dari saya melakukan peliputan, membuat berita, terus kayak setiap jadi dokumentasi juga. Nah, dari membuat berita itu juga saya banyak belajar. Soalnya kalau di kampus saya dulu itu nggak ada penjurusan, jadi semua dipelajari. Iya, betul. Seperti jurnalistik, public relation, dan lain-lain. Nah,
berhubung saya kerja di Humas, jadi saya harus belajar lagi gimana cara penulisan berita yang baik. Nah, Kebetulan siap. ada senior saya, Mbak Iko, yang membimbing gimana sih cara buat berita itu yang nggak seperti berita sekedar berita, tapi harus ada Nilainya. harus ada nilainya, betul sekali. Mulai dari awal paragraf yang deskriptif seperti apa, susunannya seperti apa, dan juga agar berita itu tidak membosankan lah dibaca seperti itu juga. Sebuah hal yang baru dan sangat bermanfaat bagi Dan itu sangat saya. panjang. Betul Saya sekali. juga sangat panjang belajarnya. Saya dari SMA belajar jurnalistik. Sampai sekarang nih masih belajar terus saya. Jadi ya jangan pesimis ya, jangan insecure kalau saya kasih tahu ini begini, ini sebaiknya begini. Biasa aja ya. Ya, tenang. Siap ya. Siap. Jadi Mas Effendi ini adalah ASN ya, CPNS yang cukup bisa cepat belajar ya. Jadi ketika saya kasih tahu ini ya, dia langsung bisa menyesuaikan. Berakhlak, Iya, adaptif. berakhlak. Nilai-nilai ASN. Luar biasa. Oke. Lulus tenang ini. Nah, berikutnya nih, harapan apa Anda kepada terhadap Kementerian Agama Kabupaten Rembang untuk bisa lebih maju dan berkembang, dan hal-hal apa yang adik-adik ini akan lakukan untuk kemajuan Kemenak Rembang? Dari saya. Ya. Oh iya. Silakan. Harapannya Kemenak selalu maju, selalu berpihak pada rakyat, selalu siap melayani rakyat lebih baik gitu. Jadi harapannya agama ini bukan sebagai cuman yang tertera di KTP, tapi juga bisa masuk ke hati dan juga bisa diterapkan ke masyarakat. Jadi minimal Kementerian Agama itu bisa jadi pedoman ataupun pegangan oleh masyarakat. Lahir batin lah ya. Lahir batin. Siap-siap. Kalau Mbak Reza nih, Ya harapannya terutama dengan adanya CPNS dan P3K baru ini ya, harapannya Kementerian Agama ini bisa lebih maju lagi dan mungkin dari sisi internal bisa lebih kuat lagi ya. Nanti khususnya saya di bidang kepegawaian akan berusaha untuk memberikan yang terbaik agar nanti pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada masyarakat luas ini bisa lebih baik lagi ke depannya, dan masyarakat bisa lebih berteman atau berkolaborasi dengan Kementerian Agama. ya. Bisa lebih maju lagi nanti. Oke, siap. Siap, Ibu. Nah, ini corong Kemenak Rembang nih, Mas Effendi. Nah, Bagaimana, Mas? Kalau harapan dari saya sendiri tentunya nanti dengan adanya kehadiran kita semua akan memberi dampak seperti apa yang disampaikan Bapak Mukson seperti biasanya. ASN Kemenak berdampak. Kemenak berdampak. Oh, Kemenak berdampak. Kemenak berdampak. Jadi kehadiran kita ini sebagai membawa dampak dan juga membawa solusi. Terus buat Kemenak Rembang lebih berwarna. berwarna juga. Dan harapannya nanti kita bisa memberikan citra yang baik juga agar masyarakat menerima layanan dan informasi tentunya dari kehumasan ya, kalau misalnya dari bidang saya, yang dapat dimanfaatkan dan juga dipergunakan sebaik-baiknya seperti itu. Ya, keren. Luar biasa. Luar biasa. Mas Effendi, Mbak Reza, dan Mbak Zaki. Ya, akhir kata kami sebagai host ya, saya sebagai host mengucapkan selamat bergabung di Kemenak Rembang. Semoga betah, semoga kerasan ya. Amin. Dan semoga bisa membawa kemajuan untuk Kemenak Rembang. Baik Sobat Rama, demikian podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.